Anda menyaksikan Breaking News, saya Wiki Adrian. Pemirsa, terjadi ledakan di rumah salah satu anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah warga dan relawan mengevakuasi seorang warga yang tertimpa bangunan karena ledakan. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Ledakan ini terjadi di sebuah rumah milik anggota Polres Mojokerto. Kerasnya ledakan membuat rumah anggota polisi dan dua lainnya rusak parah. Korban tewas adalah dua orang, masing-masing Lulu Sudarwati berusia 38 tahun dan anaknya Kafa berusia 2 tahun 2 bulan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui lokasi ledakan di rumah salah satu anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur, ada rekan Solahuddin. Selamat siang, Solahuddin. Bagaimana kondisi saat ini di sana, Solahuddin? Ya, selamat siang. Saat ini saya berada di lokasi ledakan, tepatnya di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Kondisi saat ini, Kepolisian Polres Mojokerto sudah menutup lokasi dengan garis polisi di sekitar rumah pusat ledakan ataupun dua rumah lainnya. Selain itu juga sejumlah anggota polisi juga disiagakan di lokasi. Selain itu juga dilakukan oleh TKP, tim dari Inafis Polres Mojokerto. Begitu. Baik, Solahuddin, kami ingin mendapatkan gambar terkini. Tentu saja kami akan peroleh dari telepon yang kemudian Anda gunakan saat ini untuk kemudian memberikan gambaran lebih detail mengenai kondisi terkini ataupun situasi terkini di lokasi terjadinya ledakan. Ya, ini di depan saya kondisi terakhir yang ada di lokasi, sejumlah anggota sabara dari Polres Mojokerto melakukan penjagaan dan menutup lokasi dengan garis polisi. Sementara di ujung yang sana terlihat beberapa perwira baik Kapolres Mojokerto juga berada di lokasi untuk memantau dari olah TKP yang sedang dilakukan. Jadi ini gambaran rumah anggota polisi yang meledak dan hancur, baik itu mobil yang ada di depannya ataupun kondisi dalam rumah. Selain di teras, juga di ruang tamu, juga di belakang rumah sana, itu kondisinya juga hancur oleh ledakan yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Sementara di sekitar lokasi, jumlah warga sekitar juga berkumpul menyaksikan kejadian ledakan yang terjadi di rumah anggota polisi. Selain rumah anggota polisi juga ini rumah tetangga tadi yang sudah dievakuasi Ibu Lulu bersama anaknya. Tadi dia sempat tertimpa puing-puing bangunan yang berada di belakang sana, lurus dengan pintu ruang tamu ini. Dan kami tadi sudah mendapatkan gambar eksklusif evakuasi korban tersebut. Selain rumah Ibu Lulu, ada dua rumah lainnya. Ini juga sekarang teman-teman dari TNI juga memantau di lokasi. Bagian rumah kedua ini bagian depannya utuh, tapi yang belakang rumahnya juga hancur. Sementara ini rumah yang ketiga, ini tadi saat kejadian, ini rumah pengrajin sepatu. Saat kejadian memang banyak karyawan sedang bekerja, sehingga saat ledakan mereka terkejut dan tertimpa reruntuhan atas rumah tersebut. Begitu kondisi terakhir. Baik, Solahuddin, dari informasi yang Anda sampaikan memang belum diketahui penyebab ledakan tersebut terjadi begitu. Namun kemudian dari daya rusaknya ini nampaknya cukup cukup parah begitu. Dari informasi yang kemudian Anda dapatkan begitu, apakah di sekitar lokasi kejadian tercium bau mesiu atau apa informasi yang mungkin Anda dapat peroleh atau dari warga
pada saat ledakan kemudian terjadi sempat tercium bahan peledak atau seperti apa? Ya, tadi sekitar jam 9 saya sudah berada di lokasi, sempat bertemu dengan anggota polisi yang rumahnya meledak, anggota Polsek Delanggu tepatnya. Jadi setelah tadi beberapa saat datang ke sini, ada beberapa warga yang mengatakan di belakang rumah ini sempat tercium bau mesiu. Cuman apakah itu mesiu dari bahan apa, mercon ataupun bahan peledak lainnya, sampai saat ini kepolisian masih melakukan olah TKP di lokasi. Demikian. Baik, yang kemudian perlu didalami adalah ledakan tersebut nampaknya berpusat ataupun terjadi di rumah salah satu anggota polisi begitu ya? Bukan kemudian di rumah warga sipil begitu? Betul, betul. Memang diakui oleh anggota polisi tadi yang sempat ketemu saya waktu datang pertama kali, dia mengakui bahwa memang ledakannya dari rumahnya dia. Cuman waktu saya tanya, dia tidak mengaku apakah itu ledakan dari mana, dari penyebab ledakan tersebut. Begitu. Baik, Solahuddin, bahwa ini kemudian sudah dipasang garis polisi, kami juga dapat melihat visual yang Anda kirimkan. Tapi aktivitas penyelidikan sejauh ini seperti apa? Boleh Anda kemudian jelaskan? Karena dari gambar yang Anda kirimkan, kami tidak kemudian mendapatkan kegiatan dari kepolisian ataupun mungkin pihak terkait dalam melakukan penyelidikan, pencarian penyebab dari ledakan ini. Mungkin Anda bisa sampaikan. Oke, jadi saat ini terlihat jaraknya kurang lebih 20 meter ya. Dari lokasi nampak di bawah pohon bambu itu ada Kapolres Mojokerto. Kelihatannya juga ada jajaran dari Polda Jatim yang mungkin masih dalam melakukan pertemuan itu, tindakan apa yang mungkin akan diambil. Begitu. Baik, dari informasi yang tadi kita sudah sampaikan terdapat 2 korban tewas, betul? Betul. Dari data sementara yang meninggal itu 2 orang, Ibu Lulu dan juga anaknya yang masih berusia 2 tahun. Tadi waktu evakuasi memang Ibu Lulu ini sempat masih hidup ya, masih bernafas. Namun dalam perjalanan ke rumah sakit akhirnya beliau meninggal dunia. Sementara kalau balitanya itu langsung meninggal dunia di lokasi. Begitu. Artinya 2 orang korban tewas saat ini sedang berada di rumah sakit begitu ya? Betul, betul. Tadi setelah dievakuasi ke rumah sakit Waras, sekarang jenazah korban berada di rumah sakit Mujari. Lalu bagaimana dengan warga sekitar? Apakah memang ada terjadi korban luka, Solahuddin? Ya, selain 2 orang yang meninggal, tadi ada 1 korban yang luka. Rumah sebelah ujung sebelah timur, 3 rumah itu. Jadi dia lukanya bukan karena ledakan, tapi karena dampak rumahnya keterkena ledakan sehingga puing-puing jatuhan puing-puing rumah. Tadi sempat bertemu dia luka pada kaki dan kepala, sempat dilakukan perawatan di rumah sakit, perawatan ringan, namun sekarang sudah diperbolehkan pulang. Demikian. Total korban luka sejauh ini Anda belum dapat mendata ya? Ataupun ada tokoh masyarakat yang kemudian Anda bisa tanyakan total yang mengalami luka-luka berapa orang? Sementara satu yang tadi ketemu di lokasi. Baik, Solahuddin, untuk kembali mendapatkan gambaran seberapa parah ledakan yang terjadi, boleh Anda kemudian mungkin sampaikan berapa jumlah rumah yang terdampak dari ledakan ini? Nampaknya ini adalah area belakang dari rumah anggota polisi tersebut ya. Nampaknya juga ini terdampak ledakan begitu. Kurang lebih dari yang Anda dapat lihat, berapa jumlah rumah yang terdampak dari ledakan ini? Jadi yang terlihat di depan saya ini adalah bagian belakang rumah anggota polisi yang meledak, dan ini juga bagian samping sebelah kanan dan depan. Jadi rumah ini paling pojok tetapi nempel dengan 2 rumah lainnya. Untuk sementara data di lokasi kerusakan rumah itu ada 3
yang paling parah ini milik anggota polisi ini, dan yang kedua rumah Ibu Lulu yang tadi sempat dievakuasi dan meninggal, dan yang ketiga pengrajin sepatu yang identitas belum kami ketahui. Demikian. Baik, kami kemudian akan terus menggali informasi dari Anda, Solahuddin. Kami akan jeda sejenak. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.